Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat walafiat ya bunda semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Uli. Hari ini Ibu Uli akan memberikan sedikit gambaran terkait bagaimana mengerjakan aktivitas dari bonus buku main bersama kakak. Asyik. Nah, bagaimana pengalamannya setelah membacakan buku ini di rumah bersama Ananda? Wah, Masya Allah. Semoga bisa diambil hikmahnya, manfaatnya, dan juga insight-insight lainnya yang menarik ya Bunda ya. Nah, setelah membacakan buku ini, Bunda dan Ananda bisa berkegiatan di rumah loh menggunakan bonus yang ada di sini, yaitu dengan membuat roket tiup. Di dalam paketan buku ini, Bunda akan mendapatkan bonus berupa 1 halaman roket tiup ini yang ada 2 roket, sehingga adik dan kakak bisa punya satu-satu. Kalau ternyata Bunda punya anak lebih dari 2, Bunda bisa scan kode yang ada di sini, kemudian bisa print sendiri, sehingga anak-anak yang lainnya bisa mendapatkan juga. Selain itu, Bunda juga akan mendapatkan paket ini, yaitu sedotan yang besar dan sedotan yang kecil. Oke. Gunting dan juga selotip. Adek, apa kabar adek hari ini? Wah, setelah membaca buku Main Bersama Kakak Asyik, masih ingat gak di buku ini mereka membuat salah satu percobaan apa? Ayo, bisa ada yang menjawab gunung berapi, roket, dan lain-lain. Iya betul, salah satunya adalah dengan membuat roket. Nah, kali ini adik akan membuat roket tiup bersama ibu. Wah, seru sekali ya. Bagaimana caranya? Nah, sebelumnya Ibu mau membacakan salah satu Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Memangnya apa hubungannya Quran surat Ar-Rahman ini dengan roket? Ayo kita lihat dulu yuk. Ibu izin membacakan 1 ayat Al-Quran tersebut dulu ya, Dek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Artinya, tahu nggak deh apa artinya? Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maksudnya apa ya? Kalau Ibu Uli baca dari tafsir Al-Muyassar, keterangan dari Kementerian Agama Saudi Arabia, ternyata maksud dari ayat ini adalah wahai jin dan manusia, jika kalian mampu menembus perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukumnya dengan berlari dari ujung langit dan bumi, maka lakukanlah. Silakan berlari dan menembus langit. Tapi jika kalian tidak sanggup melakukannya kecuali dengan kekuatan dan hujah serta izin dari Allah, mana mungkin kita bisa melakukannya, mana mungkin kalian melakukannya. Sedangkan kalian sendiri tidak melakukan kuasa untuk mendatangkan manfaat dan mudarat untuk diri kalian, maka nikmat manakah dari nikmat-nikmat Tuhan kalian berdua, wahai jin dan manusia yang kalian dustakan? Wah, ternyata dalam tafsir Al-Muyassar ini kita bisa memaknai bahwa tidak ada yang mampu menembus langit, menembus bumi, baik itu jin, manusia, kecuali dengan izin Allah. Maka dari itu, kita sebagai manusia tidak boleh sombong, tidak boleh merasa berkuasa, tidak boleh merasa bisa segalanya. Padahal yang bisa memberikan itu semua nikmat, semua keajaiban, semua hal yang kekuatan tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang tahu bagaimana cara menembus langit, bagaimana cara berlari dari ujung langit ke ujung bumi, di mana pintu-pintu ujungnya, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kurang lebih. Kemudian Bunda bisa menjelaskan. Nah, kalau begitu roket itu kan diciptakan sama manusia ya Bu? Betul, roket itu diciptakan oleh manusia. Tapi manusia pun bisa membuat roket
ilmunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roket bisa terbang pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin roket bisa menembus langit, tapi hanya sampai titik tertentu saja, sampai bulan, sampai planet A, B, C, D, tapi tidak bisa mengetahui di mana sih ujung dari planet ini. Oke, kalau gitu sekarang kita akan lanjut yuk. Kita akan melanjutkan kegiatan dengan menggunting kertas yang ada di sini. Di sini ada tanda-tanda. Sebetulnya kalau misalnya nanti digunting boleh, atau mau langsung ditarik disobek juga bisa ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mulai menggunting sedotan yang besar. Sedotan yang besar ini digunting sekira-kira aja ukurannya sampai dia bisa menutupinya kurang lebih setengahnya dari si roket ya. Oke. Nah, terus bagian ujungnya kita bisa memberikan selotip. Jadi ditutup supaya tidak ada jalan keluar udara. Oke. Udah. Kalau sudah, kita akan menempelnya di bagian belakang roket. Seperti ini. Nanti pembagian tugas aja sama anaknya, Bun. Sambil kita awasin. Kalau sudah selesai, masukkan sedotan kecil ke sedotan besarnya. Kemudian kita bisa tiup dengan posisi roket diarahkan ke atas. Saksikan roket meluncur. Ayo kalau gitu kita coba tiup ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Terbang. Ya. 1, 2, 3. Oh, kurang. Tapi kurang lebih kayak gitu ya Bunda. Biasanya anak-anak sih padahal simpel sebenarnya kegiatannya ya, tapi mereka biasanya seru dan menyenangkan. Menurut mereka itu seru banget. Nah, kurang lebih itu dia kegiatan membuat roket tiup bonus dari buku Main Bersama Kakak Asyik. Nah, terima kasih banyak. Nanti setelah itu teman-teman bunda-bunda bisa menutup kegiatan bermain ini. Iya, jadi begitu ya Deh ya. Ternyata roket ini mungkin yang kita bikin adalah miniatur sederhana saja. Mungkin kita hanya menggunakan apa? Menggunakan udara dari mulut kita. Tapi sebetulnya roket sampai bisa melayang di udara, terbang ke langit, itu juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya dari Allah. Dan ada angin-angin yang membantu jalannya roket ini, itu juga dari Allah. Nah, kurang lebih cukup sekian untuk video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tak perlu bingung lagi, ada Alkindi menemani ibu setiap hari.